Bapak dan Ibu Guru, saya hari ini hendak berbagi mengenai budaya positif. Ya. Budaya positif itu seringkali kita abaikan karena kita merasa guru itu adalah makhluk yang superior. Ya, sedangkan anak-anak itu di bawah kita. Kita seringkali seperti itu. Selanjutnya ini. Nah, budaya positif itu dibahas di program guru penggerak modul 1.4. Di dalam modul tersebut terdapat 6 ya untuk budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Ketiga adalah kecilan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol. Dan 6 adalah segitiga restitusi. Nah, ini yang sering kali kita temui sehari-hari ya. Silakan Bu Mimi. Nah, waktu pertemuan kita pertama kita ingat betul kalau Ki Hajar Dewantara itu mendefinisikan mendidik itu sebagai suatu proses menuntun ya. Proses menuntun anak untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sehingga dia bisa hidup mandiri sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan mengenai disiplin. Disiplin menurut Ki Hajar Dewantara itu harusnya terdapat dari motivasi dalam diri sendiri atau motivasi intrinsik ya. Tapi ketika self disiplin itu tidak ada, maka dibutuhkan orang lain ya atau kekuasaan yang lain untuk bisa mendisiplinkan itu. Nah, seperti yang terjadi di anak-anak kita ya tiap hari ya. Jika anak-anak itu tidak punya motivasi intrinsik untuk disiplin, maka harus ada yang bisa mendisiplinkan mereka. Siapa? Salah satunya adalah kita, guru gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih teknik-teknik pendisiplinan itu seperti apa saja. Silakan Bu. Nah, sebelumnya ini adalah nilai-nilai kebijakan yang universal, kebajikan yang universal ya. Ini salah satu saya ambil selain The Virtuous Project, ini ada juga yang sudah kita kenal yaitu P5. Nah, P5 ada lagi, yang terakhir ada Virtuous Project. Ini adalah yang paling sering kita temui istilah-istilahnya dari mulai peduli, rajin, integritas, rasa hormat sampai dengan pengertian. Ya, ini seringkali kita temukan nih nilai-nilai kebajikan yang universal ini. Silakan begini. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu itu datang ke SMK 5 tidak terlambat karena apa? Pada ini karena apa? Aturan absen biar nggak dipotong gaji. Oh, karena ada aturan ya, karena ada aturan dia tidak dipotong. TPP-nya. Oh, berarti Bu Ratna takut karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya, Iya. karena potongan TPP-nya ya. Kalau Pak Denny? Ya, karena tanggung jawab memang terbesar. Iya, tanggung jawab. Kalau Pak Denny kenapa? Karena kita sebagai guru berarti harus memberikan suri teladan. Ya. Jadi berbagai macam motivasi kan ya. Yang pertama, memang ada di ketiga-tiganya itu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa? Kemot jam 7 gitu kan. Buru-buru, kalau tidak sekian persen dari TPP akan dipotong gitu ya. Gitu. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misalnya gini, oke, untuk guru berprestasi yang kehadirannya 100%, tidak pernah terlambat sedikit pun akan dapat penghargaan. Nah, itu salah satu motivasi. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka yakini gitu. Oh, saya memang PNS, saya harus bertanggung jawab, saya harus datang jam 7, pulang jam 15.30, ya itu. Ada juga yang seperti itu ya. Motivasi yang pertama dan yang kedua, menghindari ketidaknyamanan dan mendapatkan imbalan, itu adalah motivasi yang sifatnya eksternal. Jadi dia ada dorongan dari luar, sehingga dia bisa termotivasi untuk melakukan itu. Nah, yang ketiga, ini adalah motivasi internal. Jadi dia merasa yakin kalau dia adalah orang yang bertanggung jawab, maka dia akan datang, gitu ya, datang tepat waktu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ya, ada hukuman, ada penghargaan ya. Motivasi itu kan impact-nya nanti ya, imbasnya ke hukuman atau penghargaan ya. Jadi di sini teman-teman nanti bisa
bisa baca sendiri ya. Disiplin yang bermakna positif ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Nah, hukuman itu bedanya apa sih hukuman dengan konsekuensi gitu ya? Ternyata kalau hukuman itu adalah sifatnya tidak terencana, tiba-tiba, suddenly gitu ya. Kamu nakal, kamu akan saya hukum gitu, lari sekarang gitu ya. Dan biasanya tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang mereka lakukan gitu. Itu biasanya hukuman ya, seperti itu. Tapi tidak demikian dengan konsekuensi. Konsekuensi itu sudah dibicarakan ya, dua arah gitu ya. Kalau kamu terlambat lagi, bagaimana ininya apa yang harus dilakukan gitu, konsekuensinya apa gitu ya. Ya, silakan Bu Mimi selanjutnya. Nah, bagaimana sih untuk bisa menghasilkan disiplin yang berimpact pada sebuah konsekuensi? Itu ada di keyakinan kelas. Ya. Jadi beda loh antara aturan dengan keyakinan kelas. Kalau aturan itu sifatnya satu arah, sekolah atau kelas atau guru yang menentukan. Datang jam 6.45 gitu. Tapi ketika itu menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah seperti yang Bapak Kepek lakukan kemarin gitu. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita inginkan anak itu hadir jam 6.45 karena ada acara pembiasaan positif, gitu ya. Untuk itu, apakah kita bersepakat untuk datang jam 6.45 juga? Sepakat, dua arah kan ya? Dua arah, itu menjadi sebuah keyakinan. Jadi itu tidak lagi menjadi aturan, karena kita sudah sama-sama tahu dan tahu konsekuensinya ketika kita tidak hadir di jam 6.45. Gitu ya. Nah, inilah beda antara peraturan dengan keyakinan kelas. Jadi ada sebuah komitmen yang melekat dalam diri kita, pembuat dan pelaksana itu sebagai suatu kesepakatan bersama. Kalau peraturan kelas, peraturan kelas atau peraturan sekolah itu dibuat tanpa persetujuan. Ya. Tujuannya sama untuk mendisiplinkan, cuma beda. Bedanya di antaranya kesepakatan. Caranya bagaimana? Caranya itu kita inginnya misalnya dalam satu kelas itu inginnya seperti apa sih? Dalam satu sekolah ya, kayak tadi Pak Hari sampaikan waktu IHT. Kita inginnya apa? Kita inginnya anak-anak itu berakhlak baik. Dengan apa? Dengan apa nih? Dengan ada pembiasan positif. Contohnya apa? Ada rusan, sholat duha gitu. Pukul berapa? 6.45. Ya, itu yang akan kita jadikan keyakinan gitu. Ya. Terus berikutnya, mengulas dan memilih keyakinan kelas menjadi prioritas. Dari banyaknya sesuatu yang ideal, yang akan kita jadikan indikasi keberhasilan gitu ya. Nah, ini kita harus memilih prioritasnya ya. Untuk keyakinan kelas sendiri ya, kebetulan saya adalah Walas 12 RPL 2. Kami menyepakatinya artinya gini, tidak boleh ada pembulian di dalam kelas gitu ya. Bagaimana caranya? Teman-teman menyampaikan gitu ya, siswa waktu itu menyampaikan, oke Bu, kalau gitu kita harus saling menghormati lah, tidak boleh mengejek, tidak boleh. Oke, berarti salah satu poinnya adalah kita harus saling menghormati satu sama lain ya. Ada lagi keyakinan di kelas saya. Bagaimana nih mengenai seragam, terutama kalau hari Kamis itu ternyata kami ada pelajaran produktif full. Ada juga yang memakai batik gitu kan. Jadi bagaimana nih keyakinan kelas kita, jangan sampai ditegur-tegur terus gitu ya. Oke Bu, kalau seperti itu berarti kita karena seragamnya sudah dipakai hari Selasa, boleh nggak Ibu nanti meminta izin untuk memakai seragam hari Kamis, yaitu seragam batik gitu. Oke, berarti menuliskannya apa? Berseragam sesuai dengan ketentuan atau aturan yang ada ya. Nah, seperti itu adalah contoh-contoh keyakinan kelas. Jadi dengan adanya keyakinan kelas, terutama di kelas saya itu memastikan kalau siswa-siswa itu mematuhi apa yang sudah kita yakini dengan baik, tanpa adanya penghukuman lah ya. Kamu salah, karena kamu salah, kamu saya hukum, denda. Nah, selanjutnya kita mengambil nilai kebajikan yang seperti tadi. Kita mengambil nilai kebajikan yang seperti tadi. Nilai kebajikannya apa? Ada tanggung jawab kan tadi ya, ada berkomitmen, ada peduli, saling menghormati. Nah itu. Jadi nilai-nilai kebajikan universal.
Terus merubah keyakinan menjadi kalimat positif. Terbiasa untuk menghindari kata-kata yang negatif. Dari dilarang membuang sampah sembarangan misalnya, menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Atau kalau di kelas saya, kami bersedia menjaga kebersihan kelas sesudah menggunakan dan sebelum menggunakan. Kata-kata keyakinannya seperti itu. Terus melihat kembali dan menyepakati keyakinan kelas. Kira-kira kalau ada yang memberatkan, kalau ada yang ingin bersumbang pendapat, kami perbolehkan di kelas kami. Nah, ini adalah 5 kebutuhan manusia. Semua pelanggaran yang terjadi ini karena 5 kebutuhan ini tidak dipenuhi. Ya, karena 5 kebutuhan ini tidak dipenuhi. Contoh misalnya, kayak ada salah satu di kelas saya, nanti akan saya tampilkan videonya. Anak tersebut adalah anak yang aktif, ya. Tapi kok di akhir-akhir ini dia sering tidak masuk, ya. Kenapa? Dia bilang, Bu, saya itu butuh kegiatan yang lain karena saya bosan dengan di sekolah, rutinitas di sekolah. Oh, berarti dia itu butuh penguasaan dan harga diri. Namanya harga diri, merasa ingin dihargai kalau dia itu punya potensi yang lebih dari teman-temannya, ya. Ada juga yang ingin kebebasan, kemandirian. Ada yang butuh kasih sayang anak-anak kita, gitu ya. Anak-anak yang berulah-ulah itu ternyata banyak loh. Ternyata di rumahnya itu tidak mendapatkan full treatment dari orang tuanya, ya. Tuh. Ada lagi yang kesenangan. Memang hobinya memang ingin mencarikan kesenangan, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang sering kita lakukan, teman-teman, ketika anak-anak melanggar. Yang pertama adalah kita itu seringkali menjadi seorang penghukum. Anak seringkali terlambat, kamu ini terlambat terus. Kita sering sekali mengucapkan kata-kata itu. Ini kita adalah sebagai penghukum. Atau kita membuat rasa bersalah, gitu kan. Aduh, ibu udah capek banget deh nih ngeliat kamu lagi yang terlambat. Kapan sih kamu bisa datang tepat waktu? Ya, nah ini dapat akhir. Tempat rasa bersalah, ya. Atau sebagai teman, duh, gimana? Capek ya kemarin, dan misalnya, ya. Gak apa-apa, tapi bisa nggak kalau udah tepat waktu? Oh enggak, ibu ditegur nih mau sekolah. Itu sebagai teman, ya. Ada lagi sebagai pemantau. Datangnya berapa sekarang? Kamu kelebihan 5 menit. Kamu tahu nggak aturan sekolah kita seperti apa? Nah, itu pemantau, ya. Ada lagi sebagai manajer. Ketika semua yang sudah dari teman pemantau disampaikan, terakhir kita bertanya, solusinya apa sih kira-kira supaya kamu tidak terlambat? Nah, ini teman-teman, segitiga restitusi. Jadi ketika segitiga restitusi ini tujuannya adalah dia untuk mengembalikan kembali posisi anak tersebut ketika dia melakukan kesalahan menjadi ke posisi semula, menjadi posisi netral, sehingga dia bisa menemukan solusi-solusi bagi diri sendiri untuk tidak melakukan pelanggaran yang seperti awal dia lakukan, ya. Segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kenapa perlu menstabilkan identitas? Karena pada saat anak melakukan kesalahan, pastinya emosinya itu akan tinggi. Karena di kepala dia, guru itu kan superior, ya. Pasti gue ditegur, pasti seperti itu, ya. Pasti ditegur. Nah, untuk itu kita harus menstabilkan identitas. Dengan cara apa? Menanyakan kabar, ya. Atau sekedar memberikan afirmasi positif bagi dia. Kamu itu memang aktivis yang sangat luar biasa, tapi ada nggak prioritas di sekolah? Nah, seperti itu, ya. Atau yang lain sebagainya yang bisa nanti akan kita tampilkan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi usahakan kita tidak mendengar atau berasumsi sendiri bahwa anak itu melakukan kesalahan. Tapi kita memvalidasi tindakan anak tersebut benar atau tidak, anak itu melakukan kesalahan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Karena dia salah, kita kembalikan lagi ke keyakinan yang awal. Ayo di SMK 5 seperti apa? Kan harus datang tepat waktu. Di skip dulu ini, kita ke videonya. Oke, bentar dulu sebentar. Video ini terdiri dari 2 kasus, ya. 2 kasus, dua-duanya sama mengenai ketidakhadiran. Yang berbeda adalah motifnya, ya. Yang berbeda adalah motifnya. Oke, silakan Bang Ibu. Selamat menyaksikan.
Senin kemarin. Kenapa? Itu karena aku ada kegiatan volunteer di kegiatan volunteer terapi sampah ini Di hari Senin? Iya. Tapi kan harus sekolah ya? Iya. Aku ini udah ada sertifikat gitu kan, cuma memang agak telat aja nih. Kenapa sih harus ambil di hari ini belajar? Dari Bu-nya sendiri itu kan kegiatannya memang di hari-hari weekday ya Bu. Kebetulan harinya itu sebenarnya gak cuma Senin aja, tapi karena kakak aku bisa nyalain tiap Senin, jadi aku jadi hari Senin. Emang Alfi dapat apa di kegiatan? Aku sendiri selain pengetahuan tentang sampah, aku juga belajar lebih banyak soal sosialisasi, sampai berinteraksi dengan yang lain, terus public speaking-nya, juga cara manage waktu. Di sekolah kurang pelajaran seperti itu? Untuk public speaking-nya sendiri sebenarnya ada, tapi kan kalau misalnya kayak contohnya presentasi gitu kan Bu, sebenarnya itu bisa ngelatih juga, tapi karena kita ketemunya itu aja, misalnya orangnya teman-teman kita sendiri, jadi itu kurang adrenalinnya, jadi belajar itu kurang. Kalau misalnya ke orang asing, orang lain yang kita nggak tahu karakternya gimana, itu menurut aku akan lebih menguji adrenalin buat kita tuh lebih menguasai lagi public speaking-nya biar orang itu ngerti, karena kita nggak tahu karakter dia itu gimana. Terus Alfi punya kegiatan rutin nggak di hari Senin? Di hari Senin, Alfi sekarang belajar kan ya? Tentunya pelajaran itu kan ada kegiatan rutin atau di hari Senin. Apa kegiatan rutin di hari Senin? Upacara Senin. Upacara Senin itu menurut Alfi membentuk karakter apa tidak? Menurut aku iya. Jadi terjawab ya tadi ya, membentuk karakter. Dan lagi public speaking, tapi di OSIS kan? Iya. Pernah bicara di 1200 anak SMK 5? Pernah di MC. Pernah di MC gitu. Terjawab ya tadi ya. Tadi kan butuhnya public speaking-nya, butuh karakternya, di sekolah ya. Di sekolah. Mungkin Alfi cuma tertantang harus punya sosialisasi yang lebih banyak lagi. Kegiatan ini positif, tapi bagaimana cara menanganinya setiap hari Senin ketika masuk? Aku minta biasanya kan dari Uni sendiri emang ada beberapa hari nanti aku jadwalnya tuh berubah-ubah Jadi hari Senin terus. Secara administratif bagaimana? Kan di sekolah ada aturan sosialisasi itu seperti apa? Iya, di situ awal-awal aku emang belum mengerti kan, aku pikir aku kan lihat dari teman-teman yang sebelumnya juga kan, kalau misalnya hari itu gak masuk, ya udah minumnya hari itu aja. Cuman setelah dianalisis, dipikir surat visa itu kan untuk izin ke sekolah, jadi minimal banget tuh -1. Dan lebih bagus lagi ketika scan itu dikirim kan di -1, jadi laporan sebagian kesiswaan maka sekolah itu dengan kegiatan positif. Dibikinkanlah surat dari sekolah kalau mengizinkan nanti ikut resmi itu ya. Jadi pertama solusinya adalah yang pasti mengirimkan surat itu ya. Terus yang kedua, bagaimana cara mengejar ketertinggalan pelajaran tuh? Prioritasnya Alfi sebagai pelajar apa? Sekolah, oke ya, sekolah ya. Walaupun tempat belajar itu tidak mesti di kelas ya, sekolah. Ingat pelajarannya apa itu, tinggal apa. Ya, jangan sampai nanti kita menuntut untuk terus nih, Alfi kan udah dapat ilmu. Aplikasinya apa di kelas? Di kelas aja dulu. Di kelas aplikasi sendiri, kalau dari sendiri itu emang dari awal udah mulai kayak gabung sama sembarangan, terus sampah. Jadi lakukan dulu sudah. Jadi saya harapan saya terbesar itu Alfi ilmunya banyak dia luar, nah itu aplikasinya yang harus lebih bagus lagi. Inginnya semua siswa itu mencari tahu ilmu tempat yang lain.
seperti Afi tidak mengurangi prioritasnya di lebih kemudian nanti Afi mencari solusi-solusi terbaik supaya apa yang Afi lakukan tidak menjadi halangan nantinya pada saat kegiatan prioritas ini. Terus solusi-solusi itu juga harus mendukung supaya apa yang menjadi prioritas itu mendapatkan profil juga, mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi Afi merasa sudah punya potensi di bidang tertentu, asal bagus bisa sih kegiatannya Afi, dan semoga kegiatan di luar, kegiatan di sekolah Afi tetap menjadi Afi yang bisa membanggakan semua. Banyak ya Afinya. Oke, nah itu kasus yang pertama ya. Jadi ada anak yang sangat berprestasi secara akademis maupun akademis, ternyata karena dia butuh sesuatu gitu ya, dia mencari tempatnya. Nah, kira-kira menurut teman-teman kebutuhan dasar apa yang Afi butuhkan, yang kurang ya? Ya. Kalau saya lihat dari yang tadi ya, analisa yang tadi, itu sebenarnya butuh pengakuan dari lingkungan sekitar. Tapi tidak hanya sekedar teman saja, tidak hanya dari satu sisi guru aja tuh, tapi dia pengen diakui kalau dia tuh berharga di sini. Terus dia mungkin kalau dilihat dari kurangnya sosialisasi, dia kan di OSIS, apalagi dia sempat jadi MC kayaknya tidak. Cuman dia butuh fight atau tantangan yang lebih dari sekedar lingkungan yang sering dia jalani. Oke, jadi dari 5 kebutuhan dasar itu butuhnya kebutuhan penguasaan ya kan, seperti itu. Kalau Bu Nawang ada pendapat lain? Hampir sama dengan Bu. Jadi dia butuh eksistensi ya, Pengakuan betul. baik dari sekolah, kemudian juga dari lingkungan. Dari lingkungan. Nah, itu dia dapatkan dari lingkungan. Ya. Itu dari sekolah kemungkinan apa yang dia suka itu tidak ada di sini. Nah, itu mungkin perlu dijembatani oleh sekolah. Ya. Mungkin ada beberapa siswa yang punya kondisi yang sama. Contohnya saya dulu. Ini kelas balik. Saya ada ekskul yang tidak ada di sekolah. Kemudian saya juga ikut di luar. Tapi saya tahu bahwa saya tidak boleh mengganggu kegiatan sekolah saya. Ayah saya memberi papan, kamu boleh berorganisasi dimanapun, tapi sekolah tetap. Betul, prioritas ya Bu ya. Prioritas. Kemudian saya diarahkan untuk mengikuti kegiatan di luar sekolah, dan itu setelah sekolah. Kalau dulu kan kita sekolahnya pulang jam 2 ya kan. Kemudian setelah itu habis jam 3, kemudian saya Aktivitas di tempat kegiatan lain. lain, ya, ditambah dengan Sabtu dan hari Minggu. Itu full. Kalau misalnya itu tidak ada, berarti saya ambil malam. Oh gitu. Iya, Oh gitu. berarti itu jawab Nah, ya untuk rumah ini ya solusinya seperti itu ya. Oke. Jadi itu kita sampaikan kepada anak bahwa sekolah tetap gitu, karena itu adalah rule yang mereka harus lalui gitu. Oke, terima kasih banyak Bu Nawang. Terus dari saya menangani masalah, menurut teman-teman saya sudah dalam posisi apa? Atau penghukum? Apakah pemantau? Ataukah teman? Atau manajer? Atau ada yang lain? Manajer. Oke, manajer. Oh, Bu Rata bisa menilai seperti itu? Apakah ada kalimat-kalimat yang menunjukkan saya seorang Lupa manajer? tadi nggak saya screen. Kalau menurut Bu Citra bagaimana? Sebagai pemilik dan juga Negosiator. ada apa ya, kesepakatan nantinya akhirnya menemukan Solusi-solusi. iya, masalah yang mana, dan akhirnya siswa bisa menemukan solusinya untuk problem. Oke, saya seperti itu ya. Jadi banyak sekali step-step yang lain. Ada satu video lagi. Nah, kita kasih. Ini pemain voli ya. Sandi. Nah, tadi katanya kesiangan ya? Iya. Kenapa bisa kesiangan? Sampai kenapa? Latihan sama latihan drama. Latihan apa? Voli. Ibu maklum lah kalau kamu banyak kegiatan, latihan voli, latihan drama. Cuma masalahnya ini nih, emang
645 kayak gimana tentang kehadiran siswa? 6? 645 sudah ada di sekolah. Untuk apaan 645 sudah ada di sekolah? Ingat nggak? Tadarus sama apa lagi? Itu kebiasaan pagi ya. Biasa pagi. Kan ada duhanya juga. Ya kan? Gimana caranya supaya nggak terulang lagi nih? Jam 5. Lain itu gimana? Supaya bisa bangun jam 5 gimana? Kan kamu nggak akan bisa bangun jam 5 kalau kecapean tadi kan? Gimana caranya? Dikurang-kurangin kayak gimana? Nggak main volley gitu? Nggak mungkin kayaknya. Gimana? Jangan diforsir. Nah gitu. Emang prioritas Sandi apa sih? Prioritas itu apa keinginan kamu yang paling utama? Jadi atlet. Iya, jadi atlet itu mesti disiplin nggak? Ya iyalah, dari atlet kayak disiplin. Ya bisa dikeluarkan dari tim lah. Ya kan, posisi kapten sekarang. Di klub kapten. Kapten mah harus menunjukkan performa yang paling bagus kan. Ya. Kejar ketertinggalan gimana nih? Kalau ada kan terlambat pasti ketinggalan pelajaran nih. Enggak, kan mengejar ketertinggalannya gimana? Tanya ke teman. Enggak nih? Janjinya apa? Bener ya? Senin. Tadi katanya kesiangan ya? Jadi itu ya. Jadi dua kasus ini mengenai ketidakhadiran. Cuma yang pertama karena dia butuh sesuatu ya, lebih luas gitu ya. Nah ini adalah aktivis juga sama, tapi di olahraga. Kayak tadi kinestetik banget ya. Ini mukanya kok bisa punya itu. Yang ini memang suddenly saya take ya. Kalau yang awal itu saya sudah sampaikan. Saya izin nanti saya sebar di YouTube, boleh gitu. Jadi Bapak Ibu ini kalau Bapak Ibu lihat di YouTube sudah mendapatkan izin dari pemenangnya ya. Nah kira-kira kalau Sandi ini butuhnya apa Bu? 5 kebutuhan yang ini, yang dia butuhkan sebetulnya. Kalau gue menurut Pak dia Pak? Kasih sayang. Menurut kasih sayang. Kok bisa begitu? Iya, karena kan biar untuk mengingatkan dia, Bu. Kan. Dia lupa sehingga kecenderungannya dan polinya terlalu lama, nanti ada yang mengingatkan. Oh gitu. Kasih sayang. Selain kasih sayang, ada pendapatan mungkin Pak Yuli? Ini kayaknya kurang bisa mengatur waktunya, Bu. Jadi sebenarnya perlu ada bimbingan dari seseorang yang bisa manage dia. Manage waktu. Waktu itu. Oke. Berarti tetap seperti Pak Yuli Ya, ya, tetap kasih sayang ya. Ya. Selain itu ada nggak berkaitan dengan bola voli? Pak Ismail gimana kira-kira? Oh iya, butuh kesenangan, butuh kebebasan karena hobi dia ya main bola voli gitu ya. Dia nggak mau itu menjadi hambatan. Bahkan kalau bisa sekolah tidak menghambat bola voli kan ya. Dia nggak hobi terus hobi ya. Kalau ada pelajaran kan pelajaran ini sama masuk sekolah. Iya. Harusnya di SMK 8 ya. Nah memang ada ini salah satu tim bola voli SMK 5 juga. Kan ada penggalannya memang saya tidak sampaikan. Saya tanya, saya hebat apa kamu main bola voli di sana? Ibu pengen lihat. Nanti Bu lihat saya di Evo kata dia. berarti butuh pengakuan juga ya. Ya, dia butuh pengakuan juga. Butuh pengakuan juga. Mungkin tadi yang dibilang Bu Ratna benar, butuh kebebasan dalam kebebasan. Karena dia lebih mencintai bola volinya ketimbang tadi sempat disinggung kebebasan belajar itu apa. Tapi dia malah jawab ingin menjadi atlet. Berarti fokus dia itu ya memang saya suka voli gitu. Jadi akademik itu ya nanti aja gitu. Iya. Happy, supaya happy. Kita sebagai sebagai guru terutama saya walasnya. Ini semua anak-anak perwakilan saya. Jadi saya sampaikan juga gitu. Prioritas utama itu tetap harus sekolah. Saya mengingatkan berkali-kali mengenai keyakinan di sekolah kita. Aturannya apa? Masukin jam berapa? Habis itu mau ngapain gitu ya.
Tapi dia tahu kalau sering ini tahu gitu ya. Nah, setelah itu posisi saya sudah gimana Bapak Ibu? Apakah saya penghukum, pemantau, teman sama manajer, Bu. Teman sama manajer. Ngomongnya kayak teman banget ya, Bu ya. Teman dan manajer ya. Oke, teman-teman, dua video ini adalah hanya dua dari berbagai macam kasus yang mungkin bisa kita hadapi sehari-hari. Mungkin pada ini lebih banyak kasusnya ya daripada saya. Enggak juga ya. Dikasih ke Bu Indah. Nah, ya sudah pemirsa saya. Berbagi kasus. Terima kasih ya. Kita bagi-bagi. Langsung di slide tadi. Ini saya sudah berupaya untuk melaksanakan ini. Semoga saja kita semua dalam selalu emosi yang stabil. Karena sebelum kita menstabilkan identitas para siswa, kita harus menstabilkan diri kita sendiri dulu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan dan saya bagikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita menjadi guru yang mampu mendidik dan menuntun anak kita menuju kebahagiaan dan keselamatan sendirinya berdasarkan filosofi yang telah diterapkan oleh Bapak Pendidikan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Silakan dibuka gemboknya. Dari mulai datangnya atau apa terserah mereka tuh mau posisi di mana, apakah kedatangannya ataukah proses belajarnya ataukah pada saat pulangnya ataukah kebersihannya gitu ya, terserah. Oke? Bisa paham saya? Bukan satu terserah mau berapa kalimat juga nggak apa-apa ya. Inginnya seperti apa? Enggak harus satu kalimat. Saya ingin datang tepat waktu. Saya ingin di kelas itu pembelajarannya aktif. Saya ingin apa? Ya, saya ingin teman-teman menjaga kebersihan misalnya gitu. Teman-teman inginnya kelas itu seperti apa? Saya ingin bahagia di kelas saya. Saya ingin bahagia selalu tanpa ada PR. Nanti bingung. Kalau ingin satu tapi fokus, maunya saya kelasnya punya seperti ini. Tiga, ya. Tiga. Saja dong saja. Nah, silakan ditempel di papan terus saja. Ya. Iya, sudah silakan ditempel. Wih, terlalu saja. Saya ingin pembelajaran yang asik terus. Pembelajaran
Ini Rani. Aduh, ini pesan-pesannya banyak ini kelas ini. Oke, sekarang dari sekian banyak ini kemungkinan ada yang sama ya. Nanti kita kelompokkan ya. Oke, silakan coba dikelompokkan. Saya ingin suasana kelas pada saat pembelajaran lebih aktif dan senang. Nah, ini tentang suasana kelas. Cari semua yang menarik suasana kelas. Bersih, aman, gak rusuh. Tenang dan tentram. Ayo, pembelajarannya sepi pokoknya. Saya ingin kondisi kelas yang kondusif saat pelajaran dimulai sampai dengan akhir. Saya ingin kelas yang bersih. Ini yang pakai kelas yang seru. Karena saya merasa lebih paham ketika materi disampaikan secara langsung dan jelas. Menyenangkan. Waktu terus enjoy dan tidak tertekan. Saya sekarang gitu. Kelas yang diinginkan nyaman, bersih, dan teman-teman mudah diajak diskusi dan tidak sama. Tidak berisik dan asik. Terus itu datang lebih awal, tepat waktu. Oke. Pembelajaran tenang supaya bisa mendengarkan suara guru. Suasana masuk kelas lengkap memahami satu belajar. Ini aktif tapi tenang. Ini gimana mau ini kelas selalu bersih nih. Kelas selalu bersih. Tenang, tidak berisik, nyaman dan metode. Oh, ini jangan musik. Nyaman, bersih. Nyaman. Ya, ini. Jadi ada 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama itu kelompok yang menginginkan di kelas itu supaya tidak ada gangguan keluar masuk, jadi tertib ya. Di sini ada kata-kata suasana kondisi kelas yang kondusif, datang tepat waktu, terus apa lagi nih? Tepat waktu, tidak datang terlambat, ingin datang sekolah dengan perasaan gembira adanya. Ya, jadi tepat waktu dan perasaannya selalu gembira. Oke. Terus yang kedua, kelompok yang kedua itu menyoroti masalah kebersihan kelas ya. Kelas yang nyaman itu, kelas bersih itu pasti nyaman katanya. Kelas yang bersih itu pasti nyaman. Terus yang kedua, nyaman dan tidak rusuh, bersih dan aman. Suasana kelas nyaman, bersih, teman-temannya mudah diajak berdiskusi. Suasana kelasnya yang asik, seru, tapi tetap tertib. Saya ingin suasana kelas yang bersih juga. Jadi ini bersih juga, tertib juga ya. Nah, ini lebih banyak yang menyoroti ke suasana kelas ya, proses belajarnya ya. Nah, di sini mayoritas menginginkan pelajaran yang menyenangkan. Pelajaran menyenangkan, ada yang santai tapi lebih santai, jangan terlalu serius katanya. Terus
Dulu motonya sekolah Joli Pakai SMP. Nah, saya masih ingat tuh kalau agak gitu. Jadi nggak perlu ditegur-tegur gitu bacaannya. Datang lebih awal, pulang tepat waktu, terlambat hari kebiasaan. Kondisi kelasnya nyaman tuh apa lagi tadi? Kelas bersih. Kelas bersih. Kelas yang bersih. Oke, terus udah kelas bersih nyaman deh ya. Terus pembelajaran menyenangkan. Yang menyenangkan itu yang ramai atau yang tenang? Yang masuk ke otak sih. Yang masuk ke otak. Terus gimana cara mendeteksi pelajarannya masuk ke otak? Bisa menjawab soal-soal. Oh, itu masuk ke otak artinya ya. Terus belajar menyenangkan. Menyenangkan itu asik ya, sama ya. Jadi nggak perlu diulang ya. Terus apa lagi nih? Seru termasuk menyenangkan nggak? Termasuk ya. Tidak ada PR. Oh, saya kan yang ngasih PR, tapi memang ngasih tugas ditentukan jam 4 sore kan? Bukan PR berarti kan? Tidak termasuk ya? Termasuk PR ya? Masuk. Terus apa lagi? Di sini ada nggak yang teman-teman tuliskan tapi belum disebutkan? Pembelajarannya aktif. Aktif. Kelasnya aktif. Aktif dan tidak berisik, tapi HPBB tetap seru dan ada ice breaking-nya. Kondisi kelas harus dingin, tidak panas. Datang tepat waktu. Pulangnya tadi bukan tulis kak? Datang dan pulang tepat waktu. Pulang lebih awal. Lebih awal ya. Kalau bisa berarti nggak apa-apa. Kenapa senang pulang lebih awal? Sebelum kalau sudah terbiasa keras sama dunia, dunia akan lembut sama kamu. Ini yang di podcastnya siapa saya lupa, Panji Pragiwaksono ngomong gini. Panji Waksono ngomong kayak gini. Di bukunya Stephen Covey yang Seven Habits itu, Seven Habits. Dia menyatakan gini, disiplin itu tidak mengekang, namun membebaskan. Ngomongnya gitu. Disiplin itu tidak mengekang, namun membebaskan, kata Stephen Covey. Kenapa disiplin itu tidak mengekang? Karena kalau dilakukan yang motivasinya internal, karena kita ingin menggapai sesuatu, itu akan membebaskan kita nantinya pada saat di masa depan. Contoh misalnya nih ya, kalau kamu sudah terbiasa belajar ya, pada saat ulangan kamu akan terbebas dari rasa was-was tidak bisa jawab pertanyaan, ya kan? Tuh, kalau kamu membiasakan diri kamu seperti itu, jadi disiplin itu tidak ada yang mengekang, namun membebaskan kita. Masalahnya kita sendiri kan tidak mau mendisiplinkan diri kita sendiri. Karena kita tidak mau mendisiplinkan diri kita sendiri, maka kita butuh orang lain buat mendisiplinkan kita. Contoh, kamu tidak mau datang tepat waktu, butuh Bu Endang untuk menyuruh kamu datang tepat waktu, gitu ya. Butuh walas
pembelian kelas, terus tiket datang dan pulang. Oke, ayo coba kita susun ya. Kesepakatan kelas kita apa? Karena ini sudah sepakat, berarti harus ada konsekuensinya nanti ya. Ayo kita susun. Yang pertama dari mulai datang gimana katanya? Ami berjanji. Ayo berjanji. Kelas 12 KA 1 akan datang tepat waktu. Berpartisipasi misalnya, partisipasi aktif. Gimana? Apa gimana tadi kalimatnya? Apa, Khairul? Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Itu untuk kondisi kelas yang nyaman dan menyenangkan ya. Partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Tapi nomor 2 dan nomor 4 sudah. Oke, sekarang itu yang PR gimana? Menyelesaikan semua tugas pada hari yang sama. Jangan dibawa pulang. Memang tidak ada PR ya, semuanya tidak ada PR.
juara 1. Amin.